Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odika Nastiti Toisuta dengan NIM C1D1210014, Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya yang itu tugas strategi manajemen. Berikut ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu jelaskan arti penting pengamatan lingkungan atau environmental scanning bagi perusahaan, dan yang kedua adalah jelaskan faktor-faktor eksternal jauh atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada sistem perusahaan, dan yang ketiga adalah jelaskan faktor-faktor strategi di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan, dan jelaskan juga contohnya. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, jelaskan arti pentingnya pengamatan lingkungan atau environmental scanning bagi perusahaan. Environmental scanning atau pengamatan lingkungan adalah proses sistem untuk membantu dan memahami lingkungan bisnis, termasuk faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam pasar, pesaing, teknologi, politik, hukum, dan budaya. Pentingnya environmental scanning bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi peluang bisnis. Dengan memantau lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru untuk mempengaruhi bisnis, menciptakan produk dan layanan baru atau masukkan pasar baru. Yang kedua ada penghindar ancaman bisnis. Perusahaan juga dapat mengidentifikasi ancaman dalam lingkungan seperti persaingan yang ketat, perusahaan, kebijakan pemerintah, atau perubahan teknologi, mengambil tindakan proaktif untuk menghindar dampak negatif. Yang ketiga ada memperkirakan tren. Dengan mengamati tren dalam lingkungan, perusahaan dapat memprediksi perusahaan di masa depan, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi perubahan tersebut. Dan yang keempat adalah meningkatkan aktivitas pengambil dalam keputusan. Dengan memahami lingkungan bisnis secara menyeluruh, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang. Dan yang kelima adalah meningkatkan adaptabilitas. Dengan memantau lingkungan, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis, sehingga dapat tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, environmental scanning sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengatasi tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan bisnis, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan keberhasilan bisnis Anda. Yang kedua adalah jelaskan faktor-faktor eksternal jauh atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Ada beberapa faktor eksternal yang jauh atau faktor ekonomi yang dapat memberikan dampak pada eksistensi perusahaan, di antaranya. Yang pertama, ada perubahan kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global yang buruk seperti resesi global dapat mempengaruhi sistem perusahaan. Taruhnya meminta global yang lemahnya nilai tukar mata uang dapat membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar global. Yang kedua ada kondisi ekonomi lokal. Kondisi ekonomi lokal yang buruk seperti inflasi, deflasi, pengangguran, dan pengurangan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi permintaan dan penjualan produk perusahaan di pasar lokal. Dan yang ketiga ada perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah seperti perubahan pajak, peraturan perdagangan, dan kebijakan ekonomi lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan perusahaan. Dan yang keempat, perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga dapat mempengaruhi biaya modal dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Jika tingkat bunga naik, maka biaya modal perusahaan akan meningkat sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Dan yang kelima ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi eksistensi biaya produk. Perubahan yang tidak dapat diikuti perubahan teknologi dapat kehilangan daya saing atau akhirnya bangkrut. Dan yang keenam ada perubahan persaingan. Perubahan harus bersaing dengan persaingan di pasar. Jika pesaing menawarkan produk yang lebih baik atau dengan harga yang lebih murah, perusahaan harus mampu menyesuaikan produk dan strategi bisnisnya untuk tetap bersaing dan mempertahankan eksistensinya. Dan yang ketujuh ada bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai
badai dapat mempengaruhi ekstensi perusahaan dan menghancurkan fasilitas produk dan infrastruktur serta mengganggu pasokan bahan baku dan distribusi produk. Dan yang ketiga ada jelaskan faktor-faktor strategi di lingkungan industri dan yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan. Jelaskan dengan contoh. Terdapat beberapa faktor strategi dalam lingkungan industri yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Berikut ada 3 faktor strategi yang paling dominan. Yang pertama itu adalah persaingan antar perusahaan. Persaingan yang ketat antar perusahaan dalam suatu industri dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Persaing dapat memaksa perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk, penawaran harga dan lebih kompetitif, dan menciptakan inovasi untuk mempertahankan pasar mereka. Sebagai contoh, industri teknologi adalah salah satu contoh industri yang bersaingnya sangat ketat, sehingga setiap perusahaan harus selalu berusaha untuk mempertahankan keunggulan daya saing mereka dengan inovasi yang terus-menerus. Dan yang kedua ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah faktor strategi yang signifikan dalam lingkungan industri. Perusahaan yang mampu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi terbaru lebih cepat daripada pesaing mereka, memiliki keunggulan komputer, sehingga sebagai contoh industri otomotif saat ini sedang mengalami pergeseran di mobil listrik, dan perusahaan yang lebih cepat dalam mengembangkan teknologi mobil listrik dan produksi mobil tersebut dengan harga yang terjangkau memiliki peluang yang lebih besar untuk menangkan persaingan. Yang ketiga ada regulasi pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dalam suatu industri. Kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan produk dapat membantu perusahaan menciptakan produk baru yang lebih kompetitif. Sebaliknya, kebijakan yang membatasi inovasi atau memperkenalkan batasan perdagangan internasional dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk bersaing secara global. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan energi terbarunya telah mengacu inovasi di industri energi, dan perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi terbaru dalam energi terbarukan memiliki keunggulan daya saing yang lebih besar. Secara keseluruhan, persaingan antar perusahaan, kemajuan teknologi, dan regulasi pemerintah adalah 3 faktor strategi dalam lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola faktor-faktor ini dengan baik dapat memperoleh keunggulan daya saing yang signifikan di pasar. Itulah yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin kalian tambahkan, tulis di kolom komentar.